kalau kita berbicara tentang hubungan alam dengan manusia, itu adalah bagian dari konsep Trihita Karana. Pariyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, Palemahan hubungan manusia dengan alam, kemudian Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia, di dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan. Kalau kita bicara leluhur, ya Bali secara umum sebenarnya, termasuk Badung adalah, ya kami kan memegang leluhur yaitu adalah budaya ini kan. Budaya sebenarnya bernampaskan dari agama Hindu dulu. Nah budaya ada adat, ada seni, dan tradisi kan. Ini memang menjadi kekuatan kami. Di setiap kegiatan kami tuh ada satu upacaranya. Ini kan menjadi tradisi dan sekaligus menjadi budaya kan. Begini ceritanya, kalau kita berbicara tentang hubungan alam dengan manusia, itu adalah bagian dari konsep Trihita Karana, filosofi Trihita Karana. Pariyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, Palemahan hubungan manusia dengan alam, kemudian Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia, di dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan. Kalau kita berbicara khusus tentang hubungan manusia, alam yang berkaitan dengan kepariwisataan, saya memiliki semacam konsep harus kita mampu melihat ekosistem alam itu, mulai dari ekosistem yang bersifat given, itu ciptaan Tuhan, ekosistem yang memang sudah ada peran manusia, kemudian ekosistem yang betul-betul artifisial. Hutan dan gunung adalah ibu daripada pertanian. Dan pertanian itulah ibu daripada pariwisata. Dan kebetulan kita di Bali menganut dan juga di Badung menganut konsep pariwisata berbasis budaya. Mari kita bersama-sama untuk mengingatkan ini kembali bahwasanya di dalam kita bermasyarakat adat, beriadnya itu hendaknya prosesnya juga harus dinikmati. Maka di dalam konsep Hindu, di dalam setiap upacara selalu ada konsep kontestasi, ya ada pertunjukan, ada proses, kemudian ada tahapan upacara, dan yang terakhir adalah kontemplasi. Selalu diakhiri dengan bersyukur, sembahyang, dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa apa yang ada di Badung secara khusus dan Bali ini memang berangkat dari bagaimana kami bisa menjaga pariwisata ini. Karena dengan pariwisata yang bisa eksis dan berkelanjutan ini akan berdampak selalu termasuk UMKM kami yang akan hidup. UMKM kami hidup itu kan bisa berangkat dari bagaimana budaya kami yang ada di Bali secara kearifan lokal. Ada kelebihan Bali ini sebagai daerah turis dan pariwisata ini kan menyebabkan banyak orang datang ke Bali. Sehingga UMKM ini yang apakah UMKM dalam bentuk ukiran, dia melukis, termasuk mungkin hal lain, mungkin produk lokal, ada kuliner juga. Ini kan bangkit kelihatan. Pada prinsipnya, saya kira semua apa yang kita lakukan, walaupun itu tidak semuanya, ya apalagi seni, ya semuanya pasti untuk kesejahteraan gitu. Usaha saya di bidang seni lukis dan awal mulanya dari 2015.
dan berjalan udah hampir 10 tahun. Medianya ada di tas, sama di baju ada, di kipas ada, di tumbler ada, sama tedung, umbul-umbul gitu. Kalau saya ngambil di cerak lukisan itu semi kamasan. Kalau asli kamasan kan dari kelungkung. Kalau saya ambil dia di seminya ada ke modernnya, ada ke klasiknya dia. Dikolaborasikan itu. Jadi ciri khas warnanya saya pakai sendiri, agak kontras dia warnanya. Gitu. Motif arahnya ke pepataran Bali sama wayang kebanyakan. Itu temanya. Kebanyakan ngambil pewayangan sih. Kalau tantangan sih gini, waktu sama request dia cuma ngasih bayangan aja, bikin gini. Tapi kan inspirasinya dari sendiri ya, ngambil inspirasinya itu lah tantangannya. Biar sesuai sama keinginannya dia. Itu yang paling susah. Sama waktunya yang mepet. Gitu. Cuma duduk aja terlalu lama itu gak bisa. Dan gini juga di mata kan agak minus ya. Kalau malam tuh kurang dah gininya, penglihatannya melukisnya tuh. Ya kalau bisa kan biar lebih dikenal di luar Pulau Bali lah. Biar besar, biar tahu lah orang-orang luar tuh ada produk-produk yang istilahnya limited lah itunya ke depan sih. Biar dikenal sama orang luar, kalau bisa ke mancanegara sih. Sekarang juga saya punya program yang baru saya buat ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat kami, Pak. 2 juta per kakak yang punya kemampuan 5 juta ke bawah. Setiap dia menghadapi hari besar, kalau untuk agama Hindu, Galungan dan Kuningan, Galungan lah. Kalau untuk Muslim, dan kami tidak membedakan. Kami benar-benar keberagaman, kami tidak membedakan. Kalau Muslim, Idul Fitri saya bantu. Kalau yang Kristen, Natal saya bantu. Termasuk Imlek itu juga kita bantu. Jadi benar-benar kerukunan hidup beragama ini kami jaga. Moderasi beragama ini benar-benar kami jaga di sini. Di satu sisi Bali sebagai daerah turisme menjadi destinasi pariwisata, kunjungan orang berwisata ke Bali, wisatawan internasional maupun wisatawan Nusantara. Ini ternyata memiliki banyak dampak juga, tidak hanya positif, ada negatif juga. Ya bagian daripada konsekuensi yang Mas bilang tadi itu ya betul, ya salah satunya adalah sampah. Kita berupaya untuk penanganan sampah berbasis sumber. Arti dari mana sumber sampah itu diselesaikan di sana, tidak perlu dibawa ke TPA. Jadi konsep dasarnya adalah kita yaitu dari hulu ke hilir. Jadi apa yang dimaksud dari hulu ke hilir, jadi penyelesaian sampah itu berbasis sumber. Gitu. Kewajiban pemerintah hadir sesuai dengan undang-undang untuk meyakinkan bahwa mengedukasi bahwa sampah itu harus dipilah dari sumbernya dari rumah masing-masing. Selanjutnya di TPS 3R juga ada istilahnya itu pemilahan lanjutan. Jadi yang belum sempurna di masyarakat, kita lanjutkan untuk mengolah. Nah selanjutnya pilihan di TPS 3R itu juga ada jenisnya. Jadi yang organik itu udah pasti dia ke divisi pupuk. Yang makanan basah itu udah pasti dia menjadi media untuk bahan pupuk.
jadi medianya. Selanjutnya ada yang residu, itu dikumpulkan, nanti diangkut ke PDU, ya ke TPS Badung, yaitu di Mengutani. Sampai hari ini sudah hampir 100% masyarakat itu turut bergabung di TPS 3R untuk memilah sampahnya. Utamanya adalah yang kami pentingkan adalah terolahnya sampah itu ada manfaat di masyarakat, ada manfaat di subak, di pertanian. Yang paling penting adalah tidak tercemarnya lingkungan. Nah, apa aplikasinya 3R? Jadi ada reduce, reuse, recycle. Pemilahan itu ada berbasis sumber, yang dipilah itu betul-betul sampah yang berguna. Yang paling jelek saya katakan, yang dikatakan sampah, misalnya ada kaleng-kaleng, ada kertas, itu mempunyai nilai ekonomis tinggi sekali. Setiap tahun dari pemilahan itu TPS 3R di Sagulingan sudah bisa menghasilkan uang. Itu jumlahnya 450 juta per tahun. Saya melihat yang mana kira-kira di antara yang prioritas yang harus saya kerjakan. Akhirnya salah satu tadi buat saya infrastruktur, yaitu termasuk jalan. Tapi kami melihat dari beberapa permasalahan yang ada di Badung saat ini, pariwisata ini akan menjadi satu bottleneck ketika kemacetan ini tidak kami atasi. Bayangkan Pak, sekarang Pak mungkin tahu kalau nonton Kecak Keluatu pasti sepanjang GBK macet kan, 2-3 jam. Di 2026 akhir itu saya bisa selesaikan dengan saya membuat lingkar barat infrastruktur jalan menuju Uluwatu sehingga besok tidak perlu melewati GBK. Itu satu dulu. Canggu juga macet. Kami siapkan anggaran untuk perbaikan pembangunan infrastruktur yang di 2 kecamatan, Kuta Selatan dan Kuta Utara, yang sama-sama sekarang sedang lagi berkembangnya pariwisata. Itu kami lakukan karena kami yakin sekali kalau pariwisata ini tidak kami benahi dengan baik, tentu masalah, mohon maaf yang disebut tadi, masalah perekonomian masyarakat, termasuk bagaimana mengembangkan UMKM kami, termasuk bagaimana mendorong ekonomi kreatif kami, ini tidak akan bisa. Dan yang kedua, carrying kapasitas daya dukung kami di daerah juga bisa meningkat, sehingga akan semakin banyak wisatawan yang bisa datang ke Bali, terutama wisatawan yang berkualitas. Sekarang kan bagaimana membuat ini daerah bisa menarik terus. Kan ini berkelanjutan nih, tidak cukup generasi saya aja. Nah, oleh karena itulah maka saya berpikir bahwa satu adalah bagaimana tetap menjaga di dalam pembangunan pariwisata tetap berbasiskan lingkungan kearifan lokal. Ini paling penting menurut kami. Nah, oleh karena itulah maka saya melihat bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan keberlanjutan daripada pariwisata ini, memang kearifan lokal ini memang harus tetap kita jaga, dan yang paling penting adalah sekarang yang menurut nilai kami, prinsip kami, yaitu Trihita Karana itu. Orang Bali menganggap dengan prinsip Trihita Karana itu akan menyebabkan ada keberlanjutan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk ada nilai-nilai Tatua Masih. Tatua Masih sangat saling menghargai orang.